Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat untuk kalian karena telah berhasil menjadi siswa kelas 8, baik itu di tingkatan SMP maupun Madrasah Sanawiyah. Keberhasilan tersebut patutlah kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara membuktikan dengan belajar yang lebih baik dan makin taat menjalankan perintahan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, berarti Ananda sekalian sudah bisa dikatakan dapat menghargai dan mengamalkan sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi Ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan memulai pada bab pertama, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga setelah mempelajari materi ini, Ananda sekalian bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ketiga, mengetahui arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anda sekalian, di antara kalian masih adakah yang mengingat kata Pancasila itu berasal dari bahasa apa? Pertanyaan kedua, kapan hari lahir Pancasila? Ya, betul sekali. Jadi, Pancasila ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Oleh karena itu, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan hari lahir Pancasila itu jatuh pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh sebab itu, pada setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Anda sekalian, kita masuk pada bagian pertama, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000, dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung makna bahwasanya Pancasila itu digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Selanjutnya, Nanda sekalian, sebenarnya apa sih fungsi dan peranan Pancasila? Jadi, fungsi dan peranan Pancasila itu ada beberapa bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya, setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Begitupun dengan negara kita, Pancasila merupakan jiwa bagi bangsa dan negara kita. Yang mana Pancasila ini telah ada mulai bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya, Pancasila ini sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang mana memiliki fungsi sebagai pembeda
atau yang memberikan corak khas bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Anda sekalian, lanjut kepada poin yang kelima, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya menjadikan satu-satunya Pancasila sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa kita. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya Pancasila telah menjadi kesepakatan bersama, yang mana Pancasila ini sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa, mulai dari perumusan Pancasila pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 hingga penetapan Pancasila pada sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila di sini hendaknya dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan daripada pembangunan bangsa Indonesia. Selanjutnya, Nanda sekalian, kita masuk pada bagian B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih yang dimaksud dengan dasar negara. Dasar negara adalah sebuah sikap serta pandangan hidup yang tidak dapat dibuktikan kebenaran maupun juga kesalahannya. Dasar negara merupakan suatu filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala macam sumber hukum, atau dengan kata lain, menjadikan Pancasila sebagai sumber tertib hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, yaitu mengenal makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya, bahwasanya dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam suatu negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dijadikan sebagai pedoman serta norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila dijadikan sebagai pegangan hidup atau pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, manfaat dari dasar negara bagi suatu bangsa atau negara. Adapun manfaat yang pertama, yaitu dasar negara dijadikan sebagai pedoman hidup dan juga pandangan bagi semua masyarakat yang tinggal di dalam suatu negara. Karena dengan berpedoman kepada dasar negara, tentu saja nantinya kita akan hidup dengan baik. Dan dengan berpedoman, kita juga tahu norma-norma dalam suatu negara. Manfaat yang kedua, yaitu dengan adanya dasar negara, tentu saja nantinya semua masyarakat yang tinggal akan memiliki tujuan yang lebih jelas di dalam bernegara. Manfaat yang ketiga,
yaitu menjadi acuan untuk masyarakat, supaya masyarakat dapat mengerti negara yang menjadi tempat tinggalnya. Manfaat yang keempat, menjadikan sebuah kepribadian dan juga jiwa dari suatu bangsa. Jadi, sama halnya dengan Pancasila. Pancasila merupakan sesuatu pembeda yang dimiliki oleh negara kita dengan negara lain. Manfaat terakhir dasar negara bagi suatu negara yaitu memberikan tujuan dan juga arah agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan baik, serta menjadi salah satu alat yang menyatukan bangsa itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengatakan bahwasanya tujuan negara kita itu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya pada lambang negara Indonesia terdapat pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang memberikan makna bahwasanya bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, tetapi kita tetap disatukan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Lantas, apa sih akibat bila negara tidak memiliki dasar negara? Berikut ini beberapa akibat yang ditimbulkan jika suatu negara tidak mempunyai dasar negara. Yang pertama, tidak adanya pegangan terhadap nilai-nilai kehidupan yang membuat warga masyarakat atau rakyatnya akan hancur. Yang kedua, tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, jika suatu negara tidak mempunyai dasar negara, maka identitas secara jelas di mata dunia, atau dengan kata lain, tidak diakui oleh negara lain. Keempat, tidak adanya tanggung jawab masyarakat terhadap pemerintahnya. Kelima, bila suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut akan mengalami kehancuran. Akibat yang keenam, bila suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut akan mengalami suatu masalah, mulai dari krisis sosial, krisis ekonomi, bahkan masih banyak lagi persoalan lainnya. Terakhir, yaitu negara tidak akan maju karena tidak memiliki cita-cita secara jelas bagi kehidupannya. Jadi, anak-anakku sekalian, bisa kita simpulkan bahwasanya dasar negara bagi suatu negara itu sangatlah penting. Oleh karena itu, negara kita, negara Indonesia, juga perlu memiliki dasar negara. Jadi, Pancasila di samping dikatakan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila juga dikatakan sebagai alat pemersatu bangsa. Dan Pancasila juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bangsa dan bernegara yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.